Nyerang ya? Nyerang. Ini tendon om, jadi karakternya seperti itu. Ganas ya om ya. Syok! Wah itu dia. Agresif ya? Ini kan perempuannya dari mana ya om? Dari Singapura juga. Sama dia ya. Dari Singapura. Itu lagi ngelayu ya? Lagi ngelayu om. Nah, cukup. Ini salah satu koleksinya ya, Om? Iya, ini salah satu koleksi jantan yang ada di sini. Om. Ekor berapa ini om? Ini sebelum mabung 29 om. Oh, 15. Sekarang mungkin sekitar 29 juga ini. Ini baru berarti 2 kali mabung? Ini yang ketiga. Oh, yang ketiga. Memang kita lihat indah ya om ya. Iya, udah ekor panjang nih. Jadi terutama saat dia Fly-nya. terutama saat Moray itu yang identik kan ekor panjang om. Jadi pas saat dia sambil bunyi Sambil dengan nge-fly-nya. ekornya itu yang membedakan Moray itu indahnya di situ om. Selain suaranya juga ya, Om? Dan suaranya, terus kedua Moray itu kebersihannya om. Harus terjaga benar. Memang Moray itu kan burung yang suka kebersihan ya. Jadi ininya harus terlalu bersih sih. Awal mulanya gimana om bisa ternak murai ekor panjang nih om? Awalnya apa ya? Saya kebetulan kan dulu saya merantau tugas kemana-mana om. Jadi saya ke Vietnam, saya ke Malaysia, saya ke Singapura lama 11 tahun, Malaysia 4 tahun, Vietnam 2 tahun, Thailand 2 tahun. Lama di luar ya om ya? 21 tahun om. 21 tahun merantau di tempat-tempat burung-burung eksotik om. Di situ saya belajar, di situ saya kenal orang-orang lokal. Ya sampai akhirnya saya membawa inilah contoh-contoh hasil dari telah ekor panjang itu gitu. Mulai tahun berapa om ini? Ini sekali. mulai ternak saya baru tahun 2016 om. Oh 2016. Baru, ya, Om, ya? belum lama. Jadi saya balik Indonesia, begitu balik saya langsung mendirikan farm ini. Terus saya juga langsung punya toko juga untuk aktivitas. Ya kalau pulang kerja ngomongin burung gitu loh. Berarti kalau dulu berkiprahnya di luar negeri, sekarang membangun negeri sendiri nih om ya? Jadi dengan pengalaman yang ada, kebetulan di Indonesia kan lagi banyak pembangunan om. Itu yang saya manfaatkan balik kampung sekalian hobi kita ini tersalurkan. Saya ini punya kisah lucu om. Di Singapura salah satunya saya pulang kampung itu kenapa om? Saya dulu punya burung seperti ini, punya burung kacer om. Dikomplain sama tetangga. Berisik. Manajemen berisiknya. Dia tulis surat resmi om. Please teach your bird to be quiet. Jadi tolong ajari burung kamu untuk mulut atau untuk diam ya. Gimana ceritanya ya? Di situ saya punya jangkrik bawa dari Malaysia om. Jangkrik 1, 2, 3 itu komplain juga. Berisik juga. Dari situ tuh saya udah mulai mikir om. Saya ini hidup hobi kok nggak boleh, akhirnya itu salah satu kenapa saya harus pulang kampung. Di Indonesia nggak ada yang komplain kalau suara burung ya. Kalau indukannya ini dari lokal atau dari mana nih om? Ini semua dari telah panjang om, dari Singapura om. Oh dari Singapura. Dari Terahnya mana om namanya om? ini David De Souza, DDS. Oh Jadi, DDS ya om ya? beliau itu sudah almarhum om. Orangnya sangat baik, sangat terbuka. Mau ngajarin orang lah om. Orangnya sangat baik. Aku salut sama dia. Makanya Orangnya baik. kayaknya nularnya ke om Catur nih. Ya, Baiknya. ya kita ini kan ilmu itu kan harus dimanfaatkan ke yang lain toh om. Jadi
kita harus berbagi Om. Jadi selain ekor panjang ini saya banyak belajar tentang nutrisi Om. Jadi itu yang paling penting, dan orang Indonesia itu banyak, saya kira ya mungkin asal-asalan ya kalau saya bilang. Kalau saya terus terang belajar sama orang yang sudah benar-benar membuktikan. Udah bidangnya Om ya, khusus ya. Jadi murai itu Om, sampai pepatah ngomong begini, punya murai itu harus punya B kompleks. Itu udah harga mati Om. Kalau di Indonesia sering terjadi murai itu tetelo, ayan atau sarap, itu karena nggak ada B kompleks. Pertama B kompleks Om, itu harus harga mati. Kedua, murai itu kalau diternak, kandangnya kan sempit Om. Yang ternak itu bisa kotak, katakanlah 1 meter muncul 2 meter ya. Itu pun bisa produksi. Tapi dengan syarat harus ada kalsium, magnesium. Nah, kalsiumnya pun ada spesial, harus ada yang D4. Kenapa D4? Dia kurang bergerak, kurang terbang seperti di alam bebas. Carilah kalsium yang ada D4. Itu untuk kalsium, magnesium. Efek yang terjadi apa Om? Kadang-kadang di Indonesia sering terjadi betina mau nelur, telurnya nggak bisa keluar kan? Egg binding gitu Om. Orang ngomong egg binding. Itu karena kurang tenaga untuk mengeluarkan telur Om. Selain zat kapur juga memang kalsium perlu. Harus Om, itu harus. Itu kedua. Ketiga, rahasianya apa Om? Breeding aid. Di kandungan BD itu apa? Ibarat murai kadang-kadang kalau orang Indonesia beternak Om ya, song 3 kali nelur tapi nggak punya jadi. Itu karena nggak ada breeding aid. Breeding itu kalau bahasa orang perburungan ya, testosteron Om. Jadi sperma itu harus ada benih. Jadi kalau dia ngawin langsung isi. Itu bahasa mudahnya itu seperti itu. Jadi memang kalau kita melihara burung murai itu kita harus punya pengetahuan yang bagus juga ya Om ya. Itu biar sehat. Saya ilmu kesehatannya harus ada ya Om. Harus ada Om. Dan saya membuktikan sendiri. Obat-obat itu saya bawa Om, dari Singapura saya bawa ke sini. Satu lagi untuk membuat produksi bagus lagi Om. Saya kadang-kadang satu indukan bisa berapa kali? 7-8 kali Om. 1 tahun. Satu periode. Sampai dapat. Sampai saya stop ya. Saya pisah. Masih juga. Betina itu masih produksi, masih nelur. Saya sampai kasihan, dia itu kan bulunya kering ya. Sampai saya pisah, tapi disangkar gini masih nelur. Itu saking produksinya bagus ya. Bagus. Peredaran darahnya pasti lancar, terus burungnya itu juga lebih mudah untuk sehat-sehat semua Om. Saya di sini 2 tahun. Anakan yang sudah saya hasilkan Om, sudah mendekati 200. 2 tahun udah 200 ekor. Ada kalau Om Catur nih Om ya, ini kan Om Catur kan memang spesialis ternak ekor panjang ya Om ya. Kalau boleh tahu punya berapa indukan Om? Saya semua ada 8. Jadi kandang saya ini ada 11. Yang 8 itu khusus untuk ekor panjang. Jadi mulai dari induk jantannya ya. Namanya tendon, barel, stran, presiden, SH ini yang spesial, yang ekor panjang lagi. Selendang hitam ya. Selendang hitam. Itu yang spesial lagi. Saya jantan itu ada 8, betina ada 8 Om. Ini benar-benar memang terah panjang. Itu terah DDS semua ya. Hampir semua terah DDS. Yang SH itu dulu saya beli bukan dari DDS, tapi setelah saya tahu bapaknya SH itu ternyata terah DDS juga. Itu DDS 404. Itu makanya bapaknya selendang hitam itu adalah terah dari DDS. Gitu. Panjang Om. Ini lagi mabung, jadi saya simpan di rumah. Kalau ini belum yang terpanjang Om ya? Ini nanti akan yang terpendek yang di sini Om. Oh terpendek Om ya? Ini 28-29 ya. Ini adiknya dia atau keponakan dia Om. Lepas total udah 27. Nanti saya bawa ke sini ya. Adiknya dia. Kalau yang paling panjang sampai ekor berapa Om yang di sini? Yang di sini ya selendang hitam. 36 itu. Cuman dia punya karakter agak galak. Burungnya sangat vital sekali. Agak galak, jadi belum pernah ini bisa dikeluarin dari ya. Jadi anakan yang terpanjang sama Om Catur sama beternak ini paling panjang ada lagi? Ada. Selain ini? Di kandang ada. Di ternak. Saya kasih nama New Arjuna. Jadi dia itu 1 kali salin, panjangnya 30 cm Om. Nanti kita bawa. Itu anak dari tendon apa? Bukan, anak dari barel. Anak dari barel. Barel itu adiknya ini. Ini namanya Black Boy. Dia punya adik namanya Barel. Barel punya anak namanya New Arjuna. New Arjuna itu baru 1 kali mabung Om, 30 cm.
Nah ilmunya di sini Om, saya kasih tahu trik-triknya ya. Ini sebetulnya bodinya ini agak besar. Nah kalau mau cari ekor panjang, usahakan cari bodinya jangan yang besar Om. Ramping, panjang. Ramping, ekornya melengkung kayak kalau bahasa Malaysianya ekor udang. Jadi melengkungnya tuh ekor udang. Jangan seperti sampan. Kalau sampan tuh naik ke atas gini. Jadi dia jelek, dilihatnya pun begini Om. Jelek. Melenting ya. Nah, melenting. Usahakan yang melengkung ke bawah. Ekor udang. Kedua, yang paling penting tuh usahakan lihat leher Om. Leher sama badan itu harus panjang. Jenjang gitu ya. Jadi dia kalau saat dia berdiri itu tegak begini Om. Ini yang panjang. Jangan pendek kayak Mike Tyson, itu nggak bagus. Itu adalah ciri-ciri cara memilih ekor panjang seperti itu. Ini kebetulan agak gemuk karena memang dia baru mabung, ya. Ini karena memang faktor makanan apa karena faktor genetik Om? Punya ekor panjang ini? Kalau ini murni dari genetik Om. Ini makanan di kandang sini ada, nanti Om bisa lihat ya. Saya punya moray lokal yang albino. Saya punya yang lokal sama import. Saya punya yang original. Jadi di sini yang lokal itu hanya albino aja. Nanti Om bisa bedain, makanannya sama, tapi sama-sama satu kali salin dulu, panjangnya udah beda Om. Gitu. Jadi murni bukan karena makanan. Makanan itu hanya menunjang untuk produksi peternak aja Om. Bukan menambah dia jadi panjang. Jadi ekor panjang ini dari gen ya? Memang dari gen. Genetik ya. Tidak bisa gen pendek dikasih makanan menjadi 30, nggak bisa. Tadinya sebelum saya tahu Om Catur, saya pikir tuh murai-murai ekor 20 ke atas gitu ya. Ketika ntar dia karena kita ganti pola makanannya yang dengan nutrisi tinggi, dengan minyak ikan yang over gitu kan, menjadi panjang. Jadi memang yang ideal murai itu cari kadar proteinnya 30% Om. Kadar proteinnya ada protein, ada fat, jangan terlalu fat, kalau jelek juga. 5%-an fatnya. 5% fat gitu. Jadi silakan memilih mencari pola makan yang cari proteinnya 30. Ini pasangan muda baru satu kali salin, usahakan betinanya juga sama untuk salin. Jadi ini masih dalam proses penjodohan, jadi kadang-kadang masih berantem lagi, berantem KDRT ya, berantem ini aja, berantem kenalan.